Kalau dipikir-pikir, saya itu kok ya kasihan sama Mas Gibran. Serius loh, kasihan saya. Waktu saya cerita ke teman, dia malah ngakak. Lah, ngapain kasihan sama Wapres? Jabatannya tinggi, fasilitasnya lengkap. Ya iya sih, tapi kan hidup bukan cuma soal jabatan dan fasilitas. Ya kan? Kadang makin tinggi posisi seseorang, makin besar pula target kebencian yang ditaruh di pundaknya. Apalagi kalau orang itu muda, anak presiden, dan kebetulan menang pemilu. Lengkap sudah. Nah, kok bisa saya bilang kasihan? Yuk, kita telusuri satu persatu ceritanya. Ingat nggak waktu Pilpres 2024? Mas Gibran baru diumumin jadi cawapres mendampingi Pak Prabowo. Langsung tuh serangan datang bertubi-tubi. Salah satunya yang paling ramai dibicarakan adalah dinasti politik. Bahkan ada yang sampai bilang anak haram konstitusi. Serem banget istilahnya, ya kan? Tapi kalau kita jujur, politik dinasti itu sebenarnya konsep monarki. Udah nggak relevan lagi dalam sistem demokrasi modern yang kita pakai. Jadi, mari kita luruskan. Di monarki, raja turun tahta, anaknya otomatis naik. Tapi ini demokrasi, bos. Pemimpin kita dipilih oleh jutaan orang lewat surat suara, bukan lewat surat warisan. Kalau rakyat nggak suka, ya nggak bakal kepilih. Status sebagai anak presiden itu bukan jaminan menang, bro. Nggak percaya? Coba ingat Mas Agus Yudhoyono, tahun 2017, nyalon gubernur di Jakarta. Kalah. Padahal Pak SBY baru lengser dari presiden dan partainya lumayan kuat. Ketumnya masih Pak SBY juga waktu itu, tapi tetap kalah. Mau contoh lain? PSI tahun 2024 kemarin gak lolos parliamentary threshold. Padahal ketumnya Mas Kaisang. Jadi apa? Itulah buktinya istilah politik dinasti gak relevan lagi dalam demokrasi saat ini. Yang menentukan pemimpin terpilih adalah kemauan rakyat sendiri. Bahkan presiden sekalipun gak bisa menyetir pilihan rakyat. Gimana caranya coba? Tapi ya itu, bagi haters Mas Gibran hingga hari ini ya dianggap bagian politik dinasti. Mereka tak peduli pada fakta demokrasi itu sendiri. Kasian kan? Nah, belum selesai soal dinasti, muncul lagi istilah sadis, anak haram konstitusi. Ini siapa sih yang bikin istilah? Kok serem? Isunya muncul karena putusan MK yang mengizinkan capres atau cawapres di bawah 40 tahun asal pernah menjabat lewat pemilu. Langsung deh tuh, banyak yang bilang, ini akal-akalan buat Gibran doang. Padahal putusan itu berlaku buat siapa aja di Indonesia, bukan Gibran doang. Lagi pula, kalau kita mau jujur, umur 40 tahun itu bukan jaminan kedewasaan. Gen Z bilang, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Banyak negara lain bahkan lebih longgar. Amerika Serikat 35 tahun udah boleh nyapres. Macron di Perancis jadi presiden umur 39 tahun. Lah, masa Indonesia harus nunggu ubanan dulu baru boleh nyapres? Kalau udah pernah jadi gubernur, wali kota, ya wajar dong dia nggak punya pengalaman. Dan ingat, Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi dan dasar hukum tertinggi kita sudah pernah diamandemen sebanyak 4 kali. Jadi, Undang-Undang Pemilu bukanlah kitab suci yang nggak boleh diubah. Tapi ya gitu, kalau orang udah nggak suka, aturan logis pun bisa dibikin kelihatan haram. Saya makin kasihan sama Mas Gibran. Padahal ya, kalau kita telusuri, pencalonan sebagai wapres itu bukan keinginan Gibran sendiri. Bahkan bukan keinginan Pak Jokowi. Yang pengen duet sama Mas Gibran itu justru Pak Prabowo, dengan dukungan semua partai koalisi tentunya. Ini bukan katanya-katanya doang loh. Cek deh kesaksian Pak Bahlil berikut ini. Jadi sebenarnya yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran. Bukan pula Pak Jokowi. Bukan pula orang tuanya. Apalagi yang ibunya. minta itu, apalagi ibunya. Ini terlalu banyak juga fitnah ini. Oh. Informasi ibunya tuh nggak ada? Nggak ada itu bos, mana ada. Saya mohon maaf dengan segala hormatnya. Ibu itu mana pernah campur-campur urusan begitu. Mas Bahlil kenal banget, dekat banget dengan ibu? Ya tidak terlalu dekat tapi kenal lah. Oh, okay.
Tahu lah ya, Tahu. kebiasaan, karakter. Mana pernah kami rapat aja nggak pernah ada ibu. Urusan-urusan begitu yang saya pahami ya, ibu nggak pernah ngurus itu. Jadi ide yang maunya Mas Gibran ini jadi wapres itu adalah proposal ide dasarnya dari Pak Prabowo. Yang kedua, kehendak dari partai-partai, di mana Mas Gibran dianggap sebagai perekat dari koalisi ini, agar koalisi ini tidak pecah. Nah, jelaskan, isu boleh beredar kesana kemari, namun fakta tetaplah sebagai fakta. Lanjut. Setelah terpilih pun, Gibran nggak pernah sepi dari gosip. Pas demo besar-besaran akhir Agustus kemarin, Pak Prabowo mengadakan pertemuan dengan para ketum partai. Netizen nggak ngelihat Mas Gibran hadir di pertemuan itu. Mulai dah tuh, dihembuskan isu Prabowo dan Gibran mulai retak. Padahal Mas Gibran lagi ketemu perwakilan ojek online buat dengerin aspirasi mereka. Itu pun masih aja dicari kesalahannya. Dibilang settingan lah, yang hadir bukan driver beneran lah. Tapi akhirnya terbukti mereka beneran driver ojol. Coba bayangin ya, yang udah bener pun dibungkus jadi salah. Ini politik atau ajang kebencian berbungkus demokrasi? Nggak berhenti sampai di situ. Waktu reshuffle kabinet ketiga, Mas Gibran juga nggak hadir. Langsung heboh lagi. Waduh, Gibran beneran udah nggak dianggap. Prabowo beneran sudah putus dengan Jokowi. Padahal saat itu, Gibran lagi kunjungan kerja ke Indonesia Timur hingga kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini. Atas arahan Presiden Prabowo sendiri. Kasian nggak tuh? Nah, kita masuk ke serangan pemungkas. Muncul tuduhan baru yang mempersoalkan ijazah Gibran. Ya, pelakunya siapa lagi kalau bukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Setelah gagal nuduh ijazah Jokowi palsu, kini giliran Gibran. Roy meragukan ijazah Gibran dari Universitas Bradford, bahkan meragukan SK penyetaraan dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Kasian nggak tuh? Sekolah jauh-jauh ke Singapura dan Australia, malah diragukan keasliannya. Oleh Roy Suryo pula. Lama-lama, Mas Roy ini mirip tokoh kakek segala tahu dalam novel Wiro Sableng. Tokoh silat yang mengaku tahu segalanya tanpa melihat. Bedanya, kakek segala tahu itu bawa kaleng rombeng kemana-mana. Kalau Mas Roy, bawa panci. Bercanda, Om Roy. Saya nggak akan membantah tuduhan ini, karena saya bukan ahlinya. Tapi, kalian bisa lihat penjelasan dari praktisi pendidikan luar negeri dengan pengalaman 24 tahun, Inalim. Biarkan yang kompeten yang menjelaskan. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok disalahkan universitas, logika mana ini loh? Saya arahkan ijazah dari UTS itu UTS itu perguruan tinggi atau enggak? Sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya gitu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch
dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program Foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur Foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Inalim menegaskan, perjalanan akademis Gibran wajar aja. Nggak ada yang aneh seperti tuduh Roysuryo CS. Kawan-kawan, silakan menilai sendiri. Jadi, sekarang bisa dilihat kan, meski sudah jadi wakil presiden, hidup Mas Gibran tuh nggak lempeng-lempeng amat. Ada aja serangannya. Dan yang diserang itu bukan kebijakannya sebagai wakil presiden, tapi pribadi. Beneran, saya kasihan sama beliau. Mas Gibran, kita tukeran posisi aja yuk. Saya yang bukan siapa-siapa, nggak punya jabatan apa-apa, bisa hidup tenang loh, nggak ada haters. Ijazah saya, nggak ada yang peduli. Bahkan kadang saya sendiri lupa ijazah saya ditaruh di mana. Tapi di balik semua ini, ada yang membuat kita tersadar. Demokrasi kita ternyata masih bocah. Kalah pilpres nggak mau legowo. Maunya lawan jatuh di tengah jalan pakai gosip dan fitnah. Padahal demokrasi itu mewah loh. Karena setiap 5 tahun kita bisa nyoblos lagi. Kalau kalah sekarang, ya siap-siap tarung kembali di 2029. Kalahkan lawan politik Anda dengan sportif. Bukan malah ngotot maksa orang mundur dengan serangan hoax dan fitnah. Kalau cara seperti itu terus dibiarkan, hati-hati. Demokrasi kita bisa jadi ajang kebencian, bukan ajang pemilihan pemimpin yang sebenarnya. Saya Bani Niatullah, sampai jumpa.